Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Masya Allah, semangat sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh KM. Siap. Berdoa. Siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Asna. Gaisan sama Asna. Gaisan kenapa? Asna? Sakit. Ya, kita doakan semoga Gaisan dan Asna cepat sembuh. Baik, selanjutnya kita nyanyi dulu ya. Kalian berdiri dulu. Merayakan Hari Kemerdekaan, kita nyanyinya Hari Merdeka ya, 17 Agustus. Tahu lagunya? Oke, berdiri cek. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela agar Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali ya belajarnya hari ini. Sudah sarapan? Sarapan? Coba yang mau tanya tadi sarapannya Yuyul sarapannya sama apa? Telur. Fauzia? Daging. Jaka? Sosis. Rizka? Telur. Idri? Nasi goreng. Salma? Tempe. Ule? Nugget. Jamil? Bayam. Nugget. Nasi goreng. Telur. Ciki? Hah? Sipa? Mie, oke. Tadi ada yang sarapan sama nasi goreng, siapa? Indri sama Nawal. Coba itu bikin sendiri apa dibikinin? Dibikinin siapa? Mama, Teteh. Kalian pernah bikin nasi goreng sendiri? Pernah belum? Coba kalau mau buat nasi goreng, langkah-langkahnya bagaimana sih? Pertama, siapkan apa? Bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya apa saja? Nasi, apa lagi? Bubuk, bawang, minyak, apa lagi? Kecap, telur ya, sosis kalau ada ya. Nah, apa lagi? Setelah menyiapkan bahan-bahan kemudian setelah itu apa? Pertama, masak nasi goreng. Nyalakan kompor,
kemudian Tuangkan minyak ke dalam ke dalam wajan ya atau panci, kemudian goreng apa? Bawang, kemudian masukkan telur, digoreng ya, diorak-arik telurnya, kemudian bagaimana lagi? Nasi, masukkan nasi, setelah masukkan nasi, tambahkan kecap, apalagi? Tambahkan bubuk, apalagi? Tambahkan sosis kalau ada ya, kemudian di kosek-kosek, diaduk-aduk ya agar nasi gorengnya tercampur. Nah, setelah matang bagaimana? Dihidangkan ya, tidak diangkat, dihidangkan baru dimakan. Ya, itu salah satu kegiatan kita di pagi hari ya, sarapan. Nah, tadi sudah ada yang bisa bikin nasi goreng sendiri? Siapa yang pernah? Nah, itu urutan langkah-langkahnya ya. Coba tadi dari kalian bangun sampai tadi berangkat sekolah, apa saja sih kegiatan kalian? Bangun, terus membereskan tempat tidur. Apalagi? Wudu, sholat, kemudian mandi, pakai baju, sarapan, apalagi? Pakai sepatu, berangkat ke sekolah. Nah, itu urutan dari mulai kalian bangun sampai berangkat ke sekolah. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai berpikir komputasional. Ya, tahu tidak apa itu berpikir komputasional? Tidak tahu? Mau diberitahu? Nah, berpikir komputasional. Komputasional itu berasal dari kata komputer, betul Jamil. Lihat komputer di depan ada ya, ada laptop ya, laptop Ibu. Gunanya untuk apa sih? Untuk bekerja ya Ibu, untuk bekerja, untuk bisa juga untuk menonton, bisa juga untuk apa? Main game ya. Nah, tapi komputer di sini Ibu gunakan untuk bekerja. Nah, bekerja bagaimana sih? Nah, untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan apa sih berpikir komputasional. Nah, bagaimana prinsip-prinsipnya, kemudian bagaimana kita cara memecahkan masalah dengan berpikir komputasional ya. Ya, secara sederhananya berpikir komputasional itu bukan berarti kita bermain komputer ya, bukan berarti kita bermain komputer, tapi cara berpikir seperti komputer dalam memecahkan masalahnya. Nah, komputer bisa memecahkan masalah karena dia diberi apa? Perintah, diberi langkah-langkah. Nah, begitupun kita sekarang akan menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional ya. Nah, tadi sudah Ibu bahas mengenai langkah-langkah membuat nasi goreng ya. Nah, di sini Ibu punya video, kalian lihat nah bagaimana cara berpikir komputasional itu seperti apa dan prinsipnya bagaimana. Disimak videonya dengan baik. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional.
Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan. Oke, nah tadi di video, nah apa masalah yang ditemukan oleh Radeva dan Radea? Memancing ikan, terus membersihkan rumah Eyang. Nah, itu merupakan apa? Masalahnya masalah. Bagaimana sih kita bisa membersihkan rumah Eyang? Nah, atau kita di sini di sekolah, bagaimana sih kita bisa membersihkan kelas? Nah, kumaha orang bisa membersihkan kelas? Dibagi apa? Tugas, jadwal, piketnya menjadi satu orang yang menyapu, satu orang lagi yang mengepel, satu orang mengangkat bangku. Tak membagi-bagi tugas itu disebutnya dekomposisi, menjadi membagi masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, itu satu prinsip dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Kemudian yang kedua tadi memancing ikan. Caranya kumaha orang memancing ikan? Dengan bagaimana langkah-langkah dalam memancing ikan? Terus ya, kemudian mencari spot pancing yang banyak ikannya. Nah, itu mengurutkan langkah-langkah, atau disebutnya kalau dalam berpikir komputasional itu disebutnya algoritma thinking. Misalnya, Algoritma thinking. jadi mengurutkan langkah-langkah. Kalau tadi membagi masalah-masalah menjadi bagian kecil itu disebutnya dekomposisi. Nah, terus selanjutnya kalau kita disuruh melipat pakaian, ya, melipat pakaian. Kalian pernah melipat pakaian? Bagaimana biasanya kalau kita melipat pakaian? Dipisah-pisah kan? Nah, ada baju punya kakek, misalkan punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak. Nah, oleh kita dipisah. Nah, itu kalau dalam berpikir komputasional itu disebutnya pengenalan pola, ya, pengenalan pola. Oh, yang kecil-kecil ini, yang bajunya kecil-kecil ini punya adik. Yang bajunya besar-besar itu punya ayah. Atau yang bajunya kararumbai, ya, kararumbai atau ararage, nah itu punya ibu. Nah, itu disebutnya pengenalan pola kalau dalam berpikir komputasional. Nah, satu lagi dalam berpikir komputasional itu ada yang disebut abstraksi, ya, abstraksi. Apa abstraksi? Abstraksi itu artinya kita hanya membawa ya penting-pentingnya saja, yang tidak pentingnya kita buang, ya, kita buang. Nah, itu prinsip berpikir komputasional, ya. Ada 4, ya, apa saja? 1 tadi
dekomposisi. Satu, dekomposisi. Apa tadi dekomposisi itu? Membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Pinter, Jamil. Yang kedua, algoritma tinggi. Atau apa artinya? Algoritma tinggi membuat langkah-langkah ya, atau berpikir algoritma. Yang ketiga apa tadi? Pengenalan pola. Dan yang keempat apa tadi? Abstraksi, atau artinya bawa yang penting-pentingnya saja, pilih yang penting-pentingnya saja, buang yang tidak pentingnya. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, jadi ini merupakan prinsip-prinsip dalam berpikir komputasional ya. Jadi berpikir komputasional itu bukan berarti kita bermain komputer ya. Bukan berarti kita bermain komputer, tapi berpikir seperti komputer dalam memecahkan masalah ya. Jadi dengan adanya urutan-urutan, langkah-langkah membuat pemecahan masalah menjadi lebih mudah ya. Paham sampai sini? Paham cara berpikir komputasional? Nah, untuk belajar coding maka kita harus paham dulu yang ini, berpikir komputasional ya. Nanti selanjutnya akan Ibu ajarkan lebih dalam lagi ya. Nah, di sini Ibu punya LKPD. Ini kalian kerjakan per kelompok LKPD-nya ya. Satu kelompok satu. Nah, di sini lihat di sana ada nama kelompok, kemudian anggota, ada petunjuknya ya. Tinggal dipilih salah satu masalah yang di sana. Kemudian pilih masalahnya, itu ada 4 masalah ya. Nah, kemudian kalian urutkan diskusi ya. Langkah-langkah apa? Nah, untuk memecahkan masalah tersebut. Menanam tomat ya. Oke, silakan. Nah, pilih tadi situasi yang dipilihnya apa tadi? Ya, masalahnya bagaimana ya caranya menanam pohon tomat ya, langkah-langkah Oke, paham? Nah, tadi memasak dan membersihkan ruang kelas. Silakan berdiskusi. Bisa? Pertama langkahnya bagaimana? Siapkan air, kemudian langsung dimasukkan. Apa dikupas dulu mangganya? Kupas dulu mangganya. Kupas mangga.
Siapkan alat dan bahan. Kan tadi gue tulis di contohan, siapkan bahan-bahan seperti nasi. Aiki siapkan bahan-bahan seperti nasi. Oke, zero ya, hasil presentasi. Oke, bagaimana? Sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Presentasikan hasil diskusi kelompok kelompok kami. kami. Silakan. Situasi yang kami pilih memasak nasi goreng. Masak nasi goreng ya. Kemudian Apa masalahnya? Cara memasak nasi goreng. Apa tujuannya? Makan. satu orang saja ya. Susun langkah-langkahnya. Langkah 1. Siapkan bahan-bahannya seperti nasi, telur, bawang, bumbu, kecap, dan minyak. Ya. Langkah kedua, siapkan alat-alatnya seperti kompor, wajan, inti, dan piring. Ya. Langkah ketiga, nyalakan kompor, lalu masukkan minyak. Ya. Langkah keempat, tumis bawang, lalu masukkan telur, Ya. lalu masukkan nasi. Langkah kelima, masukkan bumbu dan kecap, lalu diaduk dengan jutik. Langkah keenam, sajikan nasi goreng dan siap dimakan. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Dari gambar polanya. Mana lihat gambarnya? Nah, ini gambar polanya ya. Dari langkah-langkah menyiapkan bahan, kemudian memanaskan wajan, menuangkan minyak, masukkan ya dan diaduk-aduk sampai jadilah nasi goreng. Kemudian ada lagi? Aktivitas apa lagi yang bisa diselesaikan dengan berpikir komputasional? 1. Melipat baju. 2. Mencuci piring. 3. Mencuci baju. Oke, udah? Terus? Refleksi. Apa yang paling menantang saat menyusun langkah? Mengurutkan langkah-langkahnya. Ya. Apakah langkah kalian bisa dilakukan orang lain dengan mudah? Bisa. Bisa, oke. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, silakan kelompok mana? Jamil. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil. Nah, baik. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD mengenai berpikir komputasional, yaitu dengan cara apa? Coba. Algoritma thinking ya, membuat langkah-langkah. Nah, kira-kira menurut kalian apa manfaat berpikir komputasional itu? Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Kita dapat menyelesaikan masalah dengan teratur dan efisien. Apa, Jamil? Kita dapat menyelesaikan masalah dengan teratur dan efisien. Iya, jadi dengan kita berpikir komputasional, masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan teratur dan efisien. Artinya kita bisa lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Nah, berpikir komputasional ini kira-kira bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari tidak? Dalam masalah apa contohnya? Contohnya masalah apa tadi? Membuat nasi goreng. Apalagi?
membersihkan ruang kelas. Selain itu, selain yang diberikan, mencuci piring, ya betul, dan sebagainya. Nah, ini ibu punya KPD untuk kalian isi. Nah, di sini kalian akan menjadi seorang kapten, ya, kapten Leo. Nah, akan mencari harta karun, ya. Silakan, di sana sudah ada petunjuknya bagaimana cara mendapatkan harta karun tersebut dengan menggunakan simbol, ya. Itu kan ada kotak-kotak, ya. Nah, kotak-kotak itu kalian isi dengan instruksinya. Nah, contoh dengan tanda panah maju, kemudian belok ataupun bergerak vertikal atas bawah, hindari batu dan jangan lewat rawa, ya. Nah, coba dikerjakan. Iya, benar. Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Langkah-langkahnya sudah? Oke, ibu kita 2 orang, ya. 1 orang yang jadi robot, 1 orang yang memberikan instruksi, ya. Nah, kita mainkan secara biar kelihatan, ya, di sini. Nah, ibu sudah menyiapkan ada rintangannya, kemudian di akhir ada harta karun, ya, seperti Kapten Leo di sana. Ibu minta 2 orang, yuk ke depan. Siapa? Siapa yang mau? Zahra dan Jamil. Oke, silakan Zahra. Zahra akan nanti memberikan instruksi, nanti Jamil yang melaksanakan. Nah, dimulainya dari sini, ya. Oke, silakan. Berarti untuk sampai ke harta karun bagaimana? Zahra, maju. Kemudian maju 1 kotak, terus maju 1 kotak, ya, belok kiri. 1 kotak, ya, belok kiri. Maju 1 kotak, maju 1 kotak, ya, mau kanan, belok kanan, maju 1 kotak, belok kanan, maju 1 kotak, maju 1 kotak, 3 kotak, maju 1 kotak lagi, kemudian belok kiri sampai ke harta karun. Sampai. Kita nah, ini adalah contoh berpikir komputasional dengan cara apa ini? Dengan cara dekomposisi, abstraksi, algoritma thinking. Algoritma thinking, ya. Oke, beri tepuk tangan. Satu lagi. Sekarang kalian paham apa yang sudah Ibu ajarkan? Mengenai berpikir komputasional? Ya, jadi prinsip berpikir komputasional itu ada 4, ya. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada algoritma thinking, dan satu lagi abstraksi, ya. Nah, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Nah, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan simpulkan untuk pelajaran hari ini. Jadi, dengan berpikir komputasional atau dengan algoritma, kita dapat menyelesaikan masalah itu secara teratur dan efisien. Oke, untuk selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan game, ya, dengan game blocky game. Jadi nanti pakai komputer, ya. Nah, untuk sekarang Ibu cukupkan sekian untuk pelajaran hari ini. Tugasnya kalian di rumah mencari permasalahan, ya. Mencari masalah yang bisa diselesaikan dengan algoritma. Oke, silakan untuk beres-beres.
dipimpin oleh KM. Siap. Berdoa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.